Puji Tuhan, saat ini kembali lagi kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Biarlah pujian-pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan seluruh kehidupan kita untuk dapat menyembah. Angkat pujian ini, agung dan mulia Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami, Yesus. Sampai dengan saat ini Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena anugerah Tuhan, ini semua karena pertolongan Tuhan, ini semua karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami naikkan doa-doa kami kepada Tuhan, permohonan kami kepada Tuhan, kami ingin siapkan hati kami Tuhan yang terbaik untuk kami memuji, memuliakan Tuhan.
untuk kami meninggikan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak satu-satunya Tuhan untuk terima pujian dan hormat dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beracaralah Tuhan dalam ibadah kami. Roh Kudus urapi kami semua. Urapi kami para pelayan Tuhan. Urapi kami jemaat Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Walaupun kami terpisah jarak Tuhan, terpisah tempat, tapi kami percaya kuasa-Mu ada bersama dengan kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan memulai ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari satukan hati kita untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik saat ini. Sama-sama. Mari saya undang bangkit berdiri, angkat pujian ini. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Kuasanya membangkitkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Kuasanya Bekerja di atas kita. Dan setiap kita boleh mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Haleluya. saat
saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan. Haleluya. Kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Haleluya. Ku terima janji Allah. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan. Haleluya. Kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak, Tuhan memberiku kegirangan. dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Biarlah kita meminta pimpinan dari Tuhan setiap langkah kita, karena setiap kita tidak dapat berjalan sendiri. Mari semuanya saya undang untuk menyanyi lagi. Kita angkat pujian. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doa.
Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, seluruh hidup kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan saat ini. Biarlah firman Tuhan memenuhi kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan, Penuhi hatiku dengan urapan yang baru. sekarang. Haleluya, haleluya Yesus. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku
menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Ketika Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjadi rumah doa-Mu di dalam setiap keberadaan kehidupan kami. Sehingga kami semua boleh merasakan bahwa sesungguhnya kami saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sebab itu Tuhan tolong kehidupan kami, pakai kehidupan kami semua untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Sehingga seluruh kehidupan kami percaya ada di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Untuk semua kesempatan yang begitu baik Engkau berikan bagi kami. Kalau tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang akan memberikan kami pengertian tentang apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang akan menuntun setiap keberadaan kehidupan kami. Sehingga dari firman-Mu lah kami tahu apa yang harus kami lakukan dan apa yang tidak boleh kami lakukan. Sebab itu pimpin kehidupan kami ya Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti dengan baik setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Hamba kebenaran firman-Mu Tuhan, kami percaya kehidupannya sudah Engkau layakan sehingga saat dia menyampaikan firman-Mu, kami yakini semua dari Tuhan buat kami. Terpuji nama Tuhan, ini doa syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Kemurahan Tuhan kita masih bisa untuk sama-sama beribadah. Walaupun di tempat kita masing-masing tetapi tidak mengurangi sukacita yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama dalam ayatnya yang ke-14. Bertekun dengan sehati dalam doa. Demikian tema yang akan saya bawakan kali ini. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-18. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Puji Tuhan. Kalau kita melihat di dalam keseluruhan satu pasal tersebut, di sini adalah merupakan doa yang sama-sama dinaikkan oleh para rasul untuk menanti pencurahan Roh Kudus. Apa yang dipesankan oleh Yesus Kristus kepada seluruh murid-muridnya untuk mereka dapat menantikan Roh Kudus bagi kehidupan mereka supaya mereka diperlengkapi dalam pelayanan mereka. Inilah yang mereka sedang lakukan, menanti pencurahan Roh Kudus. Apa yang tertulis di dalam ayat yang ke-14 yang sudah kita baca bersama-sama tadi, bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Kata bertekun sendiri memiliki arti adalah sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, ya, tetap berpegang teguh. Kalau kita melihat topiknya tentang berdoa, maka yang dilakukan adalah mereka bersungguh-sungguh dalam berdoa, rajin dalam berdoa. Lalu ada juga dikatakan tentang dengan sehati, yaitu dengan satu pikiran, dengan sepakat untuk berdoa di dalam satu nama yang ajaib, di dalam satu nama yang heran, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, di dalam pasal yang kedua dari Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa gereja mula-mula itu bertumbuh dan berkembang karena mereka bertekun di dalam doa. Bertekun dalam doa, bertekun dalam pengajaran. Ya, mereka tekun di dalam doa. Pertumbuhan rohani juga seharusnya dialami oleh setiap orang percaya. Siapapun dia, mereka harus bertumbuh kerohaniannya untuk mencapai
satu tujuan yang lebih tinggi lagi dalam kesempurnaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, apa yang menjadi doa Paulus di dalam Efesus pasalnya yang ketiga? Kita akan melihat dalam Efesus pasalnya yang ketiga. Pada ayatnya yang ke-14, di situ perikopnya diberikan judul doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerimanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Ya, di dalam ayat yang sudah kita baca, di sini ada 3 hal ya, yang harus menjadi pencapaian setiap anak-anak Tuhan, yang harus menjadi pencapaian setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama adalah dalam ayatnya yang ke-16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang pertama, batin kita, batin setiap orang percaya itu harus kuat, harus berakar, harus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap anak Tuhan, setiap orang percaya harus mengalami hal ini. Mereka harus kuat di dalam Kristus, mereka harus beriman, harus percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang hidup. Lalu yang kedua juga dikatakan, disebutkan di dalam ayat yang ke-18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Memahami tentang kasih Allah. Setiap orang percaya, setiap anak Tuhan harus memahami kasih Allah. Firman Tuhan katakan, walaupun segala sesuatu kasih Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita itu kadangkala kita tidak bisa pahami secara akal pikiran kita. Tetapi yang diminta oleh kebenaran firman Tuhan supaya kita mengerti betapa kasih Allah itu besar dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita dapat memahami kasih Allah yang firman Tuhan katakan bahwa kasih Allah yang lebarnya, panjangnya, tingginya luar biasa ya, tidak dapat terukur dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti, kalau kita memahami kasih Allah, ketika Bapak Ibu Saudara mengalami permasalahan, kesulitan, tantangan dalam hidup, maka di situ kita tahu bahwa Allah tetap mengasihi kehidupan kita. Karena ketika kita tidak dapat memahami, kita akan merasa ditinggalkan. Kita akan merasa sendiri. Tetapi anak Tuhan yang memahami betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupannya, dia akan terus bertahan. Ya, bertahan, bertekun dalam pengiringannya terhadap Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang ketiga dikatakan bahwa setiap orang percaya, setiap anak Tuhan itu harus dipenuhi
ya di dalam ayatnya yang ke-19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupannya. 3 hal ini harus menjadi pengalaman hidup setiap anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk seseorang bisa bertumbuh dalam Yesus Kristus, kalau tidak mengerti, kalau tidak memahami, kalau tidak memiliki iman dalam kehidupannya, tidak memahami kasih Allah, lalu tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi. Firman Tuhan katakan dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupannya. Mustahil ada pertumbuhan Bapak Ibu Saudara ya. Apa yang ditulis, apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua dan seterusnya kalau Bapak Ibu Saudara baca, dikatakan di situ murid-murid itu mereka senantiasa bertekun sehati dalam doa dan dalam pengajaran. Sehingga bukan hanya secara kuantitas mereka bertumbuh. Ya, karena mereka senantiasa bilangan-bilangan orang percaya itu ditambahkan. Tetapi kualitas itu juga menentukan pertumbuhan tersebut. Setiap orang percaya harus mengalami hal ini. 3 hal tersebut, yaitu kita tertanam dalam iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita, memahami kasih Allah, lalu dipenuhkan di dalam Roh Kudus. 3 hal ini tidak bisa kita capai tanpa ketekunan dalam berdoa. Tidak bisa tercapai. Tetapi kalau senantiasa kita tekun di dalam doa, memohon untuk Tuhan menolong kehidupan kita, supaya kita dipuaskan di dalamnya, maka disitulah kita akan bertumbuh. Pertumbuhan rohani akan dialami oleh tiap-tiap anak Tuhan, orang-orang percaya. Ada satu contoh di dalam Lukas pasal yang ke-18 tentang ibu janda yang memperjuangkan haknya berhadapan dengan hakim yang dikatakan tidak mengenal Allah. Tetapi karena kegigihannya, karena ia bertekun, karena ia tekun terus memohon agar hakim tersebut mengabulkan permohonannya, maka apa yang dirindukan ibu janda tersebut didapat, saudara. Diterimanya. Coba kalau kita melihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-18. Lukas pasalnya yang ke-18. Dalam ayat yang pertama di situ dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Inilah yang dilakukan oleh ibu janda yang berhadapan dengan seorang hakim yang lalim yang tidak mengenal Allah. Dengan tidak jemu-jemu. Seharusnya pun setiap anak Tuhan melakukan hal ini di dalam kehidupannya. Lalu kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-8 dari Lukas pasalnya yang ke-18, di situ dikatakan, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini menjadi suatu pertanyaan. Ya. Doa yang dinaikkan, doa yang dilakukan hanya berdasarkan rutinitas, kualitasnya itu jauh berbeda dengan doa yang disertai dengan iman. Doa yang disertai dengan percaya, doa yang disertai dengan rasa syukur karena kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan bahwa jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Jadi ketika kita bertekun di dalam doa pun, jangan lupa
dalam doa kita percaya kepada Tuhan. Kita bertindak di dalam iman kita, firman Tuhan katakan. Kolose pasalnya yang keempat. Kolose pasalnya yang keempat ayatnya yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya. Jadi bertekun di dalam doa penting bagi kehidupan kita. Kita kembali lagi di dalam Kisah Para Rasul tadi Bapak Ibu Saudara. Di situ firman Tuhan katakan mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa. Ya. Bertekun, tidak jemu-jemu, senantiasa berharap akan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Ingat bahwa tidak akan ada pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita orang-orang percaya kalau kita tidak bertekun di dalam doa. Sehati di dalam apa? Firman Tuhan katakan hendaklah kita sehati sepikir, ya. Menaruh pikiran yang sama seperti di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Memikirkan perkara-perkara yang di atas, memikirkan hal-hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ayat terakhir dalam Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12. Di dalam ayatnya yang ke-12 di situ firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah doa Paulus kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya, yang dituliskan di dalam Efesus 3 tadi menjadi kerinduan kita bersama supaya kita bertumbuh di dalam Yesus. Batin kita harus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita beriman di dalam Yesus Kristus. Lalu kita memahami, kita dapat mengerti, memahami betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, kita mohon untuk senantiasa hidup kita dipenuhkan di dalam Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita menyediakan waktu untuk kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Percayalah, setiap doa yang kita naikkan, jika ada iman di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menjawab setiap doa permohonan kita. Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku siap. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu.
rohmu, ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami perlukan Engkau, Tuhan. Kami perlu urapan Roh Kudus-Mu. Kami perlu Engkau penuhkan kami dengan Roh-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, kasih-Mu besar, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhkanlah kami. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
tempat ini mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus takkan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkanku, haleluya. memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus takkan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, menjadi kerinduan kami dari lagu yang sudah kami nyanyikan di hadapan-Mu ya Tuhan.
Biarlah Tuhan membentuk kehidupan kami. Dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, bawa kehidupan kami untuk lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan tolong kehidupan kami biar kami dapat bertekun di dalam Engkau Tuhan. Bertekun di dalam doa dan permohonan kami kepada Engkau. Dengan iman yang senantiasa tertuju kepadamu ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan menolong kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Tuhan tahu apa yang menjadi permasalahan, persoalan yang dibawa oleh setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan tahu, Tuhan mengenal kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan, saat ini Engkau jamah setiap hati. Engkau penuhkan dengan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau penuhkan dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan berharap kepada Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami bertekun di dalam Engkau, bertekun di dalam doa kami kepadamu Tuhan, maka kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawab kami, memberikan jawaban yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami adalah yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk taat kepadamu, ajar kami untuk melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah akan nama-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang ada, kami dapat Tuhan Yesus berdoa, berbakti, memuliakan Engkau. Biarlah semuanya ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami. Kami naikkan dan kami akhiri ibadah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.